Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami'na wa ata'na. Itulah sikap seorang mukmin ketika sampai kepadanya perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sikap ini sebagai bukti keimanannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebagai bukti kecintaannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada suatu kisah sahabat Nabi yang begitu menyentuh hati karena memilih berjihad bersama Rasulullah daripada kenikmatan dunia, dan Allah pun menjadikannya syahid dan menjadi rebutan para bidadari. Namanya Julaibib radhiyallahu anhu, merupakan sahabat Rasulullah yang memiliki kehidupan penuh haru. Bagaimana tidak, sejak lahir ia tidak mengetahui siapa ayah dan ibunya, serta mempunyai tampilan fisik yang kerdil, pendek, dan lusuh. Bahkan ia tidak memiliki tempat tinggal untuk berteduh. Tidak jarang ia tidur dengan berbantalkan tangan dan beralaskan pasir serta batu. Karena kehidupannya yang demikian, Julaibib sering dijauhi oleh orang sekitar, bahkan tidak banyak orang yang mengenalnya. Julaibib sadar akan kekurangannya, sehingga dia tidak berharap banyak kepada lingkungan sekitarnya, bahkan untuk sebuah pernikahan. Walaupun demikian, Julaibib sangat dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena ketakwaan yang ada pada dirinya. Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menikahkan Julaibib. Bahkan Rasulullah sampai 3 kali 3 hari berturut-turut menanyakan hal yang sama kepada Julaibib. Karena Julaibib yang tidak yakin akan ada orang tua yang mau menikahkan putrinya dengannya. Pada hari ketiga itulah Rasulullah menemui salah seorang pemimpin Ansor dan berkata, "Nikahkanlah putrimu denganku." Mendengar ucapan Rasulullah tersebut, pemimpin Ansor tadi tanpa berpikir panjang langsung menerima tawaran Rasulullah dengan berkata, "Ya, dan sungguh itu suatu kenikmatan, wahai Rasulullah." Rasulullah menjelaskan bahwa pinangan tersebut bukan untuk dirinya. "Lalu, untuk siapa, wahai Rasulullah?" tanya pemimpin Ansor dengan penuh kebingungan. Rasulullah menjawab, "Untuk Julaibib." Ia terkejut dengan pernyataan Rasulullah tersebut lalu berkata, "Baiklah, wahai Rasulullah, biarkan saya meminta pendapat istri saya tentang hal ini." Pemimpin Ansor pun pulang menemui istrinya seraya berkata, "Wahai istriku, sesungguhnya Rasulullah melamar putrimu." "Ya, tentu aku setuju." Demikian respon sang istri dengan wajah berseri, mengira bahwa sang nabilah calon menantunya. "Akan tetapi, pinangan ini bukan untuk beliau," jelas sang suami. "Lalu, untuk siapa?" tanya sang istri. Rasulullah meminangnya untuk Julaibib. Sontak saja, pernyataan suaminya tersebut membuat sang istri terkejut. Tentu sang istri menolak pinangan tersebut. Terlintas di benaknya, apa kata orang jika putri mereka menikah dengan Julaibib? Bagaimana martabatnya? Terlebih, selain memiliki fisik yang buruk, tidak memiliki harta, Julaibib pun tidak bernasab, yang mana bagi masyarakat Yastrib Madinah tidak bernasab dan tidak bersuku merupakan sebuah aib yang besar. Pembicaraan mereka tidak berlangsung lama dan terdengar oleh putrinya. Sang putri pun berujar, "Siapa yang meminta?" Sang ayah dan ibunya menjelaskan. Ternyata putri mereka menjawab dengan tegas, "Apakah kalian hendak menolak permintaan Rasulullah? Bawa aku menuju Rasulullah. Sungguh, beliau tidak akan menyia-nyiakanku," kata sang gadis sembari membaca ayat Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 36. Sang ayah pun pergi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. "Wahai Rasulullah, nikahkanlah putriku dengan Julaibib radhiyallahu anhu."
seru sang ayah sambil menceritakan apa yang ditegaskan putrinya. Mendengar cerita tersebut, Nabi dengan tertunduk berdoa untuk sang gadis soleha itu. Ya Allah, limpahkanlah kebaikan atasnya dalam kelimpahan yang penuh berkah. Jangan kau jadikan hidupnya payah dan bermasalah. Demikianlah doa indah Rasulullah. Tidak selang beberapa hari setelah pernikahan mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kaum muslimin agar berjihad di jalan Allah. Sementara Julaibib, karena kerinduannya terhadap syahid di medan perang, ikut berjihad di jalan Allah tersebut. Maka berangkatlah Julaibib ke medan perang. Hingga suatu ketika, pada akhir pertempuran, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apakah kalian kehilangan seseorang?" "Tidak, ya Rasulullah," serempak sahabat menjawab. Sepertinya Julaibib memang tidak berarti di kalangan mereka. Rasulullah menghela nafasnya dan berkata, "Tetapi aku kehilangan Julaibib, carilah ia." Para sahabat segera mencari Julaibib, namun sayang, ia ditemukan terbunuh dengan luka di sekujur tubuh dan wajahnya. Di sekitar jasadnya terdapat 7 jasad orang kafir. Rasulullah dengan tangannya sendiri mengafani Julaibib, serta beliau menyolatkan dan berdoa, "Ya Allah, dia adalah bagian dari diriku dan aku adalah bagian dari dirinya." Demikianlah kisah Julaibib yang akhir hayatnya mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski kebersamaan di dunia bersama istri soleha tidak ditakdirkan terlalu lama, tapi bidadari di surga telah terlampau lama merindukannya. Wallahu alam. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel kami. Hadallah.